Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Terang TV yang berbahagia, kita baru saja menyelesaikan ujian tes baca Al-Quran berbayat, dan kali ini kita bertemu dengan sebagian guru-guru ngaji dan murid-murid ngaji. Ya, murid-murid ngajinya kebetulan sudah sepuh-sepuh. Nah, ini Pak Jiono, ngapunten Pak. Taus Yuswa panjenengan Yuswa pinten Pak? Pitung doso kali. 71 ya. 72 ya, 72 tahun. Alhamdulillah. Nggih. Nah, dibuka rian. Nah, Pak Jiono ya, Pak Jiono menika 72 tahun belum bisa baca Quran, nggih. Kenapa, Pak? Mereka ini Pak, rumpin niku kula niku nikahipun Hindu. Nggih. Lajeng kegiatan apa menawa nggih teng Hindu Pak. Masalah nikah Hindu lajeng sak menika niku pindah datang Islam niku nggih sekitar kalih tahunan kirang lebih. Niku kula niku kepengin baca Al-Quran amargi menika programipun Pak Lurah Tanggil. Menika ngawontenaken program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Lajeng kula kepengin kalian saged maos Quran. Nggih, kepengin maca Al-Quran kalian anak putu kula sedaya niku sami maca Al-Quran. Sami danten sami sampun saged maos Quran. Nggih, belajar nggih. Pun sami belajar Quran sampun. sedanten. Lajeng kula niku gandeng kula niku kepala keluarga mboten saged. Kula niku kepengin nyontoni nggih. Masyaallah. Dadosipun Bapak menika riyen 2 tahun yang lalu masih Hindu nggih Pak? Hindu nggih. Masih Hindu, semua seanak putu Hindu sedanten. Mboten niku saking pihak putri Pak. Pihak putri niku agaman Hindu sedanten. Lajeng kula niku manut daerah Hindu sami. Daerah Hindu niku terus bibar nikah putra-putrinipun panjenengan derek Hindu sedanten apa Mak? Mboten niku Islam sedanten. Oh, Islam sedanten. Tapi jenengan yang kali tes Hindu. Hindu. Oh, ngoten. Masyaallah. Berarti baru 2 tahun ini panjenengan melebet agama Islam nggih, Bang? Islam nggih. Tetapi nah niku bibar wonten program saking Pak Lurah Tangkil kagem berantas buta aksara Al-Qur'an niku jenengan belajaripun mulai pinten wulan kepengker, Pak? Nggih, niku ajeng bakda niku lho, Pak. Ajeng bakdo Ramadan kalau wingi. Nggih. Alhamdulillah baru kemarin mau mau lebaran itu baru belajar baca Al-Qur'an. Kali Bu Eka napa kali Pak Pri? Kali janipun nggih kali Bu Eka lajeng Bu Eka niku dipun wakilipun Pak Pri. Oh, ngoten. Nggih. Alhamdulillah. Jadi Bu Eka yang ngajari panjenengan lajeng dianukan Pak Pring ya, saga garwanipun Bu Eka. Nggih, lajeng saniki alhamdulillah tadi saya sudah lihat baca panjenengan sampun bacanya udah lumayan cepet, tapi nggih masih banyak yang perlu diperbaiki, Pak. Berarti niki mulai mangke sampun saged buka Quran, Pak. Monggo jenengan. Nggih, sampun gadah ta Quranipun? Ten dalem wonten Quran dereng. Sampun nggih. Monggo, tapi napa-napa pun mulai dereng ate. Oke, monggo. Niki remen sangat nih. Mau dari mulai nanti jenengan sudah bisa membuka Al-Qur'an dari halaman 1 dari surat Fatihah ya. Dari surat Fatihah bismillah Pak nggih. Nggih. Nah, niku jenengan terus pundi ingkang diraoske Pak yang dirasakan setelah belajar membaca Al-Qur'an kemudian bisa niku coba jenengan ceritakan. Rumah kula menika rasa kula nggih senang ngoten. Mariki riyen niku mboten saged baca Al-Qur'an, sakmenika raketan seketik saged remen. Nggih. Lajeng menurut jenengan belajarnya selama belajar niku gampil napa susah, Pak? Nggih, lumayan gampil, Pak. Gampil, mudah ya? Mudah ya. Jadi ternyata membaca Al-Qur'an itu tidak susah Bapak Ibu sekalian, mudah terbukti Pak Jiono, Masya Allah. Nanti dikat lagi ya. Pak Jiono setelah mengatakan di usia 72 tahun
dan sebelumnya tidak ada latar belakang agama Islam sama sekali, istilahnya tidak beragama Hindu sebelumnya, itu bisa membaca Al-Quran dengan mudah walaupun di usia 72 tahun. Ini cepat sekali ya membaca Al-Quran, karena memang baca Al-Quran itu adalah mudah sebenarnya. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, Ibu Suranti, ya, Ibu Suranti menikah sami saking Tangkil nih Bu. Nah, dari Tangkil ya dari Tangkil. Nah, Bu Suranti kalau nggak salah saya pernah ke dekat rumah jenengan. Rumah jenengan itu persis di depan masjid. Iya betul Bu? Leres. Di depan masjid. Nah, ini yang kemudian menarik ini. Hidup rumahnya di depan masjid tapi tidak bisa baca Quran. Bu Suranti, Yusuf itu tuh 52 tahun ya. Anak sampun pinten? 2. Anak 2, putu sampun 1. Ya. Jadi Ibu selama 52 tahun adzan jenengan dengar, bahkan jenengan ya tindak masjid kan Bu? Iya. Kemudian tapi tidak ada, istilahnya kurang begitu tergerak untuk belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah Allah masih berikan usia. Itu coba kalau seandainya sebelum 52 tahun jenengan diambil nyawanya kan sudah nggak bisa baca Quran, gimana itu? Berarti ini Allah masih sayang kalian panjenengan gitu, Bu Suranti gitu. Nah, awal mulanya pun terus Bu, mungkin ceritanya gimana jenengan bisa tergerak belajar membaca Al-Quran? Enggak. Awal mula itu saya membayangkan membaca Al-Quran itu kan sangat sulit. Kan gitu. Aku lihat buka itu udah musiknya udah saya sudah pesimis, nggak bisa. Gitu ya. Terus itu waktu pas Ramadan kemarin itu kan anak-anak itu biasanya ngajinya di tempatnya Umi. Lah selama Umi Eka ya ngajinya di sana. Nah, selama Ramadan itu kan dialihkan di masjid depan rumah jenengan. Di masjid depan saya itu karena ibu-ibu itu kan mau tasjilan, biasanya tasjilan kan malam bar tarweh. Tapi sama takmir masjid itu tidak boleh tasjilan kalau malam hari. Itu katanya nggak boleh karena masih di masih pandemi, jadi nggak boleh lama-lama di masjid gitu. Terus dialihkan ke anak-anak, itu ditasjilkan, diberikan kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak takjil boleh ya? Karena siang itu diberikan pada anak-anak. Terus di situ itu kan anak-anak juga ngaji pada bawa Al-Quran yang kecil-kecil itu. Minggu siang-siang atau malam? Berasar pada bawa Quran. Iya, bawa Al-Quran pada ngaji. Jenengan di depan rumah lihat. Saya di depan rumah, terus saya juga di situ nunggu nih anak-anak itu. Anak-anak kecil udah pada bisa ngaji, bisa Al-Quran. Saya setua ini kok nggak bisa. Saya pengen belajar. Terus saya tanya pada anak-anak sama yang sudah Al-Quran itu, nah ini huruf apa? Ini huruf apa? Saya seperti itu. Terus saya pengen mulai ngaji. Kalau sudah saya tanyakan pada anak-anak, kalau Umi Eka udah datang, terus saya tanya pada Umi, saya mau ngaji Umi. Iya gitu Umi, jawab seperti itu. Lah itu pengalaman saya pengen ngaji. Terus selama itu subuh lebaran. Habis lebaran dengan belajarnya mulai habis lebaran ya. Iya, habis lebaran itu saya lanjut itu sama Mas Pri habis subuh. Itu ya. Terus itu masih pandemi lagi toh, Rei, selama beberapa bulan itu dilanjut di sore hari habis. Terus saya juga merasa senang waktu kemarin itu kan ada itu pandemi. Hati saya tuh sangatlah sedih. Iya. Kok nggak bisa ngaji lagi gitu? Kok nggak ngaji lagi, ngaji lagi. Terus saya di rumah setiap hari habis sholat saya baca kan aku salah. Mengulang kan aku salah, nggak ada yang nyalain kalau di rumah. Tetap terus aku ngaji di rumah. Terus habis itu di masjid diajakkan sama Mas Tri. Terus waktu pas corona kemarin itu kan aku sangat sedih sekali.
keadaan seperti ini tidak selesai. Terus karena aku habis sholat baca itu Al-Quran sebisa saya, kok hati saya bisa tenang. Hati saya itu tenang kalau aku habis baca Al-Quran. Masya Allah. Kalau Langsung terasa gitu iya, ya? hati saya tenang, terus nggak merasa apa ya. Sedih nggak sedih. Tapi kalau sudah kalau sudah selangnya itu selang siang hari, kalau belum waktunya sholat, itu kan hati saya juga sedih lagi, Ustadz. Karena itu mendengar di sana ada gini, ada kematian, Ya penyakit Allah. seperti ini. Nah itu. Terus di kampung saya saja selama 10 hari atau 14 hari ya Umi. 14 hari itu ada 4 orang yang meninggal. Saya semakin sedih, semakin semakin takut sedih, ya. karena orang mati nggak boleh dilihatin, nggak boleh ditolongin. Iya. Semua cuma di jalan, nggak ada yang ke rumah, Iya. cuma di jalan saja. Seandainya aku gitu ya. Iya, Bu, ya? aku bayangkan karena yang ngurusin cuma keluarga. Kalau nggak ada yang keluarga, masih nggak ada yang ngurusin. Kita manggil di rumah sakit yang ngurusi seperti itu. Ya. Jadi aku sangat alhamdulillah, saya bersyukur Oke. sampai hari ini saya bisa baca Al-Quran sama Pak Spri sama Umi Eka. Ya, alhamdulillah. Oke. Pemirsa sekalian, ini kisah nyata ya dari Bu Suranti, luar biasa. Beliau merasakan betapa nikmatnya belajar baca Al-Quran dan merasa betapa rugi terasa, walaupun alhamdulillah Allah masih sayang kepada Bu Suranti. Sudah berkali-kali Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada Bu Suranti. Pertama, beliau sudah 52 tahun di depan masjid, mendengar adzan tiap hari, mendengar lihat orang baca Quran tiap hari, tapi kemudian tidak mau belajar Quran. Tapi kemudian Allah masih sayang kepada Bu Suranti sehingga masih tergerak hatinya untuk belajar baca Quran. Setelah itu ada pandemi, ada corona. Beliau kemudian bersedih lagi. Coba seandainya, alhamdulillah Allah masih sayang, masih berikan usia kepada beliau pada masa pandemi. Seandainya kemudian di antara 4 orang itu salah satunya adalah Bu Suranti yang diambil kan, bagaimana gitu kan? Sementara baru belajar, belum selesai baca Qurannya gitu kan? Baca Qurannya belum selesai belajarnya. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang pada Bu Suranti, dan sampai sekarang Bu Suranti masih hidup, diberikan hidup oleh Allah dan sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesannya jangan sampai pemirsa sekalian yang sudah berusia atau kemudian ya usia berapapun itu, untuk tidak segera untuk menggunakan waktu dan kesempatan untuk bisa baca Al-Quran. Gitu ya sekalian ya. Baik, ini Bu Suranti luar biasa, ini kisah yang sangat mengharukan untuk kita semua ini, untuk kita semuanya ini. Nah, terlebih ini Bu Suranti mungkin boleh kasih pesan-pesan ini. Kebetulan Bu Suranti ini saya dengar mengajar di TK ya Bu ya, mengajar di PAUD ya, PAUD Tunas Bangsa Kemala, Tangkil ya, PAUD Tunas Bangsa Tangkil ya. Mungkin boleh beri pesan-pesan buat kita ini yang pemirsa seluruh Indonesia ini, terutama bagi yang belum tergerak untuk bisa membaca Al-Quran. Moga Bu Suranti. Terima kasih. Saya mengharapkan pada umat Islam seluruh dunia, khususnya di Indonesia, marilah kita belajar mengaji, belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang kita anut sebagai orang Islam. Marilah kita selalu semangat untuk menuju surga apabila nanti kita sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit walaupun sebesar sebutir debu itu kita masih punya amal yang kita bawa nanti. Kita harus tetap semangat dan kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar ngaji. Seperti itu saja. Terima kasih. Juga memberikan saya tambah sabar untuk mengasuh anak-anak saya.
Dan untuk menghadapi anak-anak yang begitu masih kecil karena 4 tahun, 3,5 tahun sudah ditinggal ibunya pergi, saya yang mengasuh. Jadi saya juga menambah kesabaran saya pada anak-anak dan juga melayani orang tua dan keluarga saya. Amin, amin, amin. Insya Allah dengan baca Al-Quran tiap hari nanti Bu Suranti ditambah ketenangan jiwanya, kesabaran, rezekinya juga semakin mudah semuanya ya. Dengan dimudahkan, setiap urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dari baca Quran ini akan merembet pada kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah. Ya. Baik, bisa sekalian, alhamdulillah ini sudah cukup kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini bersama dengan para ustadzah dan juga murid-murid ngaji yang luar biasa dari Tangkil dan juga dari Ngeremet Logowatu ya. Kita akan ketemu lagi pada segmen obrolan berikutnya. Diucapkan terima kasih para pemirsa Sinar Terang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.